Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Budi Prakoso dengan nomor induk mahasiswa 227113, kelas A1, program studi S1 Pariwisata tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang rencana bisnis yang akan saya kembangkan, yang diberi nama Aksas Kitchen dengan slogan The Taste of Origin Indonesian Food. Di sini saya telah mencantumkan yaitu ada skill saya 90% dan confidence level 87%. Maksudnya adalah saat saya mengembangkan bisnis ini, saya berencana menjadi chefnya sendiri dengan kemampuan memasak saya 90% dan kepercayaan diri saya dalam memasak 80%, seperti itu. Nah, kemudian apa sih Aksas Kitchen itu? Dan kenapa saya memberikan nama seperti itu? Nah, Aksas Kitchen itu salah satu rencana bisnis yang akan saya kembangkan. Usaha ini akan bergerak di bidang kuliner dengan spesialisasi makanan dengan cita rasa Indonesia. Nah, karena tadi slogannya adalah The Origin of Indonesian Food, jadi diharapkan kedai yang saya kembangkan itu bisa menjadi kiblat baru. Jadi diharapkan sangat cocok bagi para pecinta kuliner Nusantara. Kemudian latar belakangnya adalah makanan Indonesia adalah salah satu makanan dengan cita rasa yang khas, rempah-rempah yang melimpah dan sangat cocok dengan lidah masyarakat ini tentunya. Dan di sini ada beberapa makanan yang identik sekali dengan cita rasa Indonesia, yaitu ada 3 makanan. Yang pertama adalah nasi goreng, yang kedua ada bakmi goreng, yang ketiga adalah magelangan. Nah, di sini ternyata uniknya adalah nasi goreng masuk ke dalam list salah satu makanan terenak di dunia menurut CNN. Nah, untuk rencana bisnis yang akan saya lakukan, saya akan membuat 3 menu, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, nasi goreng dengan harga yang saya tawarkan adalah Rp10.000, kedua bakmi goreng dengan harga yang saya tawarkan adalah Rp10.000 juga, dan dengan magelangan yang harganya sedikit lebih di atas dari yang keduanya, yaitu sekitar Rp12.000, tapi masih bisa terjangkau. Nah, kemudian saya akan menyampaikan tentang beberapa keunggulan, yaitu yang pertama adalah dijual di jam yang lebih fleksibel, tidak hanya di waktu tertentu. Nah, umumnya kan nasi goreng, bakmi goreng itu kan dijual di malam hari, namun saya akan menjualnya di jam-jam yang bebas, seperti bisa di pagi hari, bisa di siang hari, bisa di malam hari. Jadi lebih pasarnya bisa lebih luas lagi, karena adapun orang yang ingin makan nasi goreng di malam hari bisa ke tempat saya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah harga jual yang terjangkau sehingga bisa lebih kompetitif. Nah, untuk di range harga sendiri saya buat harga 10.000 supaya bisa lebih kompetitif, mengingat di beberapa tempat harga seperti itu sudah jarang ditemui karena rata-rata harganya ada 12 sampai 13 ribu rupiah. Kemudian yang ketiga adalah pembelian bahan dilakukan setiap hari dengan takaran sehari habis, sehingga barang-barangnya terjamin selalu segar. Karena saya berusaha untuk membuat rencana bisnis yang berkelanjutan, jadi saya tentunya menggunakan bahan-bahan segar seperti itu. Jadi sehari saya membeli ke pasar, sehari lagi habis, supaya bahan-bahannya lebih segar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang akan saya lakukan adalah ada 2, yaitu yang pertama adalah offline dan online. Untuk offline adalah penjualan seperti biasa, penjualan dan makan di tempat seperti itu atau dine in. Dan kedua untuk online-nya, yang pertama adalah bisa berupa pemasarannya, itu berupa promo dan buku menu disediakan secara online melalui Instagram dan WhatsApp. Jadi bisa katalognya seperti itu ada di Instagram dan WhatsApp-nya. Kemudian yang kedua, online dilakukan yaitu berupa pengantaran makannya. Nanti pengantaran makanannya bisa dilakukan secara COD setelah tadi memesan secara online juga di WhatsApp. Nah, kemudian yang ketiga adalah target penjualannya. Target penjualan kami juga melebar. Jadi semua orang bisa makan, yaitu dari mulai anak-anak, remaja hingga dewasa, saya targetkan untuk bisa memakan makanan. Untuk level kepedasannya bisa dipilih sendiri sehingga anak-anak juga bisa memakannya. Bahkan untuk orang-orang dewasa pun bisa mengatur tingkat level kepedasan seperti itu. Kemudian saya sampaikan rincian modal usahanya atau analisis finansialnya, yaitu yang pertama ada kompor tungku dengan harga 283.000, kemudian yang kedua adalah tabung gas dengan harga 155.000, ketiga adalah wajan, saya membeli 2 pieces yaitu 90.000, masing-masing 45.000, spatula 2 pieces juga 15.000, sendok garpu 39.500, piring plastik anyaman 1 lusin 48.500, beras yang saya kira-kira itu 5 kg dalam sehari bisa habis 60.000, minyak 1 liter 15.500, kecap 1 bungkus 19.500, bakmi 10 pieces ya yang digunakan untuk bakmi goreng nantinya ataupun juga untuk campuran di Magelangan
25.000, sawi 1 ikat 4.000, kubis 2 kilogram 10.000, cabai rawit setan yang digunakan di sini setengah kilo saja 38.000, Royco atau bumbu masaknya nanti satu bungkus isi 12 ada 5.000, bawang gorengnya 12.000, bawang putih 18.000, daun bawang 2.000, telur 59.000, styrofoam untuk tempat makanannya yaitu bisa mendapatkan 100 pieces 28.000, kertas minyak itu 2 gulung untuk memberikan alasnya nanti 4.000, dan juga plastik pembungkusnya 6.500, sehingga totalnya adalah 938.500. Kemudian perkiraan profit setelahnya, perkiraan profit yang akan didapatkan dari usaha yang saya rintis adalah yang pertama, kita akan membahas dulu perkiraan. Jadi perkiraan per hari itu terjual sebanyak berapa dan mendapatkan income-nya seberapa. Jadi untuk porsi ketiga makanan itu saya membuat rata-rata saja target, yaitu untuk nasi goreng ada 35 porsi nasi goreng dengan satu harganya 10.000, jadi 350.000. Kemudian 10 porsi bakmi goreng dengan harga 10.000 juga, jadi totalnya adalah 100.000. Dan untuk Magelangan saya beri target 15 porsi rata-rata, jadi harganya adalah 180.000. Jadi di total dalam pendapatan per hari adalah 630.000. Dan kita akan menghitung pendapatan per minggu. Jadi satu minggu itu ada 7 hari, dikalikan 7 jadi 4.400.000. Kemudian untuk pendapatan bulanan, karena sebulan ada 4 minggu, kita kalikan 4.400.000 dikali 4 minggu jadi 17.640.000 seperti itu. Untuk biaya perputaran modal hariannya yaitu total dari barang habis pakai. Seperti yang saya jelaskan tadi, total dari barang habis pakainya adalah 356.000. Itu adalah biaya perputaran modal harian. Jadi maksimal laba bersih yang didapatkan dalam satu harian adalah 630.000 dari total pendapatan yang tadi selama satu hari dari 35 porsi nasi goreng, 10 porsi bakmi goreng, dan 15 porsi Magelangan dikurangi dengan total biaya perputaran modal barang habis pakai yaitu 630.000 dikurangi 356.000 dengan pendapatan 274.000. Itu adalah pendapatan bersih atau laba. Namun perlu diketahui laba yang belum dikurangi dengan biaya operasional harian, sehingga jumlah terbilang adalah laba terbanyak yang bisa diambil dari asumsi perhitungan di atas. Jadi maksudnya adalah jika tadi yang dihitung totalnya adalah 274.000, itu adalah laba dari laba maksimal per hari yang bisa didapatkan. Jadi itu belum dikurangi oleh biaya operasional seperti nanti pembelian atau isi ulang gas, ataupun nantinya ada pembayaran untuk tenaga pekerja dalam hal memasak ataupun mencuci piring. Dengan asumsi yang tadi adalah saya sendiri sebagai chefnya, jadi masih belum ada biaya operasional seperti itu. Jadi itu adalah laba maksimal yang bisa didapatkan dalam sehari. Jadi bisa turun tapi tidak bisa naik. Pertanyaan lebih lanjut atau untuk informasi bisa hubungi di kontak di berikut ini, ada di Instagram dan juga di nomor WhatsApp. Dan terima kasih, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.